Kembali lagi bersama kami di Sisi Metropolitan. Pemirsa, penanganan tindak pidana kasus narkoba di kalangan selebriti menjadi fenomena klasik selama upaya pemberantasan peredaran narkoba di tanah air. Bukan rahasia lagi, sejumlah kasus narkoba yang menjerat artis selalu berakhir ke rehabilitasi. Meski tak jarang pula banyak artis yang harus mendekam di penjara. Tetap menunggu hasil sidang Bang ya untuk rehab atau tidaknya. Betul. Fenomena narkoba di kalangan artis bukanlah sesuatu hal yang tabu, bahkan sangat identik akibat terpengaruh gaya hidup dan pergaulan. Tak sedikit selebriti tanah air terjerat kasus penyalahgunaan barang haram tersebut hingga berlanjut sampai ke meja hijau. Namun seolah sudah menjadi rahasia umum jika kasus narkoba kalangan publik figur ini berakhir dengan rehabilitasi, bahkan ada juga kasus narkoba artis yang dihentikan sehingga tidak sampai ke pengadilan. Adalah komika Coki Pardede yang tertangkap tangan atas kepemilikan sabu pada tanggal 1 September 2021 lalu. Coki ditetapkan sebagai korban yang mengalami kecanduan narkoba golongan 1 jenis sabu, sehingga hanya menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur sampai sembuh adiksinya dari sabu. Pihak kepolisian menyebut proses hukum Coki dinyatakan telah selesai karena dirinya sudah menjalani rehabilitasi di RSKO Cibubur sejak 4 September tahun lalu. Nasib serupa dialami oleh artis Rizky Nazar yang tersandung kasus narkoba pada 13 Desember 2021 lalu. Rizky yang saat itu tertangkap tangan saat sedang menghisap ganja di rumahnya kini telah kembali beraktivitas seperti biasanya. Kasus narkoba Rizky memang tak berlanjut ke pengadilan, namun Rizky Nazar hanya diwajibkan menjalani rehabilitasi rawat jalan. Polisi menyebut berdasarkan hasil asesmen kasus Rizky masuk dalam golongan pengguna biasa dan tidak memiliki indikasi sebagai pengedar. Proses rehabilitasi atas kasus narkoba juga dijalani oleh artis Ardhito Pramono. 5 hari setelah ditangkap pada 12 Januari 2022 lalu, Ardhito langsung mengajukan permohonan rehabilitasi narkoba hingga kemudian pada tanggal 21 Januari 2022, Ardhito resmi keluar dari tahanan Polres Jakarta Barat dan memulai rehabilitasi di RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Belum genap 2 bulan menjalani rehabilitasi, polisi mengumumkan kasus penyalahgunaan narkoba aktor sekaligus musisi tersebut dihentikan. Polisi menggunakan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Restoratif Justice karena dari hasil penyidikan dan rekomendasi tim asesmen terpadu BNNP DKI, Ardhito dikategorikan sebagai pengguna. Jadi sesuai dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2001, memang ada yang bisa dilaksanakan restoratif justice, khususnya di reserse, baik di narkoba juga sama, khususnya bagi pengguna dan korban. Nah, untuk ini kemarin udah di hasil gelar pun juga demikian, bahwa ini pengguna dengan PP yang kita dapatkan kemarin memang di bawah SEMA, surat edaran dari Mahkamah Agung. Terus kemudian hasil asesmennya juga menyatakan bahwa dia pengguna, maka dilaksanakan restoratif justice. Terbaru, vokalis grup band Sisi Tipsi Muhammad Fauzan alias Ojan hari ini menjalani asesmen di BNNP DKI Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ojan Sisi Tipsi menjalani proses asesmen setelah adanya pengajuan dari pihak keluarga beberapa hari lalu. Bukan tidak mungkin seperti rekan artis lainnya, status Ojan juga akan direhabilitasi ke RSKO Cibubur, tentunya sesuai dengan hasil asesmen dari tim TAT yang akan keluar 3 hingga 7 hari ke depan. Namun polisi menegaskan selama proses asesmen, proses hukum masih berlanjut. Untuk proses hukum tetap berjalan, jadi sambil kita menunggu rekomendasi dari tim TAT nanti. Ya. Dari hasil asesmen tersebut nanti akan kita jadikan dasar selanjutnya. Tapi tetap menunggu hasil sidang Bang ya untuk rehab atau tidaknya. Betul. Penyalahgunaan dan pencandu narkoba di Indonesia memang memiliki kesempatan rehabilitasi dan dilindungi undang-undang. Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat D menyatakan negara menjamin upaya rehabilitasi untuk penyalahguna dan pecandu narkoba baik secara medis maupun sosial. Adapun penentuan asesmen rehabilitasi diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang diantaranya meliputi temuan barang bukti, surat hasil uji laboratorium status narkoba, dan surat rekomendasi dari tim asesmen terpadu.
Sementara itu di ranah penyidikan, penghentian kasus penyalahgunaan narkoba bisa dilakukan kepolisian atas dasar keadilan restoratif atau restoratif justice. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 yang menyatakan tentang pedoman dan kriteria layak atau tidaknya seseorang tersangka kejahatan narkotika dikenakan pasal 127 Undang-Undang Narkotika atau membuka opsi untuk direhabilitasi sebagai upaya pemulihan korban pengguna atau pecandu narkoba. Tim Liputan Metro TV. Bagaimana sebenarnya penentuan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba serta penanganan tindak pidana kasus narkoba hingga ke pengadilan? Kita diskusikan dengan pakar hukum pidana sekaligus juga Ketua DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika, ada Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat sore, Kang Asep. Selamat sore. Ya, Kang Asep, fenomena artis direhabilitasi atas kasus narkoba bukan rahasia umum. Nah, bagaimana sih sebenarnya penentuan seorang tersangka atau penyalahguna dan pecandu narkoba ini bisa direhabilitasi atau kena hukuman pidana penjara? Jadi gini, di Undang-Undang Narkotika ya diatur siapa yang direhabilitasi, siapa yang tidak lah, sederhananya. Nah, di kalangan pemakai, pecandu, korban, nah itu dikenal istilah narkotika itu ya. Jadi ada pecandu, ada korban penyalahguna, itu wajib direhabilitasi. Itu pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Jadi sekali lagi, pecandu, orang yang kecanduan, baik psikis, itu harus memang direhabilitasi, baik sosial maupun medis. Kedua, korban penyalahguna, ini hati-hati. Kalau itu yang dipaksa, diperdaya, ya, nah dia sehingga harus direhabilitasi. Tapi ada juga yang namanya penyalahguna. Nah, penyalahguna itu pemakai lah ya, tapi bukan kategori pecandu atau korban penyalahguna. Nah, itu mah nggak bisa, harus tetap diproses. Jadi sekali lagi, ini aturannya. Nah, kalau ada orang suka menunjuk ke surat edaran Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung, ya, itu beda. Itu penanganan kalau yang bersangkutan sekian gram, dan dia kategorinya pecandu. Tapi kalau dia pemakai, ya misalkan dia tadi pemakai itu gini, ya penyalahguna dalam kategori kalimatnya penyalahguna tanpa hak memiliki. Banyak kan beberapa kelompok tertentu, entah dari artis, entah dari kelompok profesi tertentu, ya untuk dia gaya hidup, pelampiasan, kemudian stres. Nah itu bukan korban, itu tetap penyalahguna. Ya, bahasa sederhananya pemakai lah. Itu harus diproses ya. Nah, nanti tergantung apakah misalkan di BNN atau menurut penilaian hakim itu harus direhabilitasi atau tidak. Tapi sekali lagi yang direhabilitasi cuma dua, pecandu atau korban penyalahguna, bukan penyalahguna. Ya, jadi itu ya penjelasannya, pecandu atau korban penyalahguna, bukan penyalahguna. Betul. Ya, Kang Asep. Nah, betul. Proses asesmen sendiri ini melibatkan banyak pihak dan hasilnya menjadi dasar polisi untuk penindakan hukuman selanjutnya. Apakah selama ini sudah berjalan sesuai dengan aturan undang-undang, Kang Asep? Ya, kita lihat dari beberapa kasus kan, ada juga kan ada tokoh yang cukup fenomenal kemarin beberapa bulan yang lalu ya kan. Itu kan menurut asesmen dari pihak penyidik atau BNN bahwa yang bersangkutan harus direhabilitasi. Tapi faktanya ketika sampai di persidangan sama hakim dihukum penjara kan? Nah, satu yang suami istri itu. Tapi fakta juga ada yang hasil asesmen ya bahwa dia harus direhabilitasi ya, tapi prosesnya tidak jalan juga, menyangkut artis ya, terkenal dengan sultannya itu. Fakta juga ya, ada juga kan yang memang cocok sejak awal memang harus direhabilitasi, ujungnya direhabilitasi juga. Tapi ada beberapa, jadi ada perbedaan ya, yang harus direhabilitasi, fakta tidak direhabilitasi, yang harusnya tidak direhabilitasi, ada juga yang harusnya direhabilitasi tapi ditahan juga ya. Nah itu jadi memang ada ketidakkonsistenan yang memang mungkin perbedaan cara pandang dari tim asesmen yang itu harus direhabilitasi, tapi menurut pandangan penegak hukum tetap harus diproses yang bersangkutan. Itu kan ada yang baru-baru ini. Tapi ada juga kan yang tidak perkaranya misalkan tidak sampai ke pengadilan, tapi sudah dihentikan. Nah ini nih Kang yang pengen kita bahas juga, yang belum sampai ke pengadilan tapi sudah bebas akibat telah menjalani rehabilitasi. Nah kalau kasusnya ini seperti apa Kang Asep menilainya? Bisa dijelaskan Kak? Bukankah ini juga bisa menjadi celah katakanlah untuk makin tumpulnya gerakan pemberantasan narkoba di tanah air? Ya, seharusnya kan semua itu baik direhabilitasi atau rehabilitasi harus menunggu penetapan pengadilan atau putusan pengadilan. Nah, kan proses semua diperiksa baik narkotika atau tindak pidana lain itu tunduk kepada KUHAP. Di KUHAP diatur pasal 109. Jadi tak kala seseorang itu dihentikan penyidikannya atau dikenal SP3, ya karena itu kurang bukti. Satu.
Kedua, ya, bahwa itu bukan merupakan tindak pidana. Ketiga, kan demi hukum. Nah, kalau sekarang pemakai-pemakai yang ketangkep ada profesi artis atau profesi yang lainnya, kalau misalkan anak muda itu ke gap sedang make ya sedang ya begitulah gitu kan, saya kira buktinya sudah kuat gitu kan, cuman masalahnya tinggal rehabilitasi lanjut ke pengadilan enggak. Nah cuman ada di fakta di lapangan bahwa yang bersangkutan tidak sampai ke pengadilan tapi dihentikan ke penyidikan, yaitu kewenangan penyidikan, tapi sekali lagi harus terikat oleh pasal 109 KUHP ya, karena apakah itu kurang bukti atau itu bukan tindak pidana narkotika, apakah demi hukum. Cuman persoalannya tadi kan saya katakan, orang-orang yang tertangkap ke gap ya sudah diekspos di awal sedang sekian gram terbukti positif, kalau dihentikan mungkin publik perlu tahu gitu. Baik, Kang Asep, Perpol nomor 8 tahun 2018 tentang keadilan restoratif dalam penanganan kasus narkoba. Bagaimana menurut Anda, terutama jika disinergikan dengan undang-undang narkotika? Ya, jadi keadilan restoratif itu gini, hanya dikenal dalam hukum itu dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Jadi penyelesaian perkara dengan melibatkan para pihak, pelaku, korban, institusi terkait, supaya selesailah gitu, baik-baik, damailah, bahasa sederhananya kekeluargaan gitu. Itu hanya berlaku di Undang Peradilan Anak. Nah, tapi kan hukum belum mengenal orang tidak boleh hukum kalau nggak ada undang-undangnya. Nah, undang-undang narkotika mengatakan siapapun yang penyalahguna tadi, penyalahguna dalam arti tanpa hak memiliki, ya bahasa sederhananya dia beli, dia jual, dia pakai, ya tetap harus diproses. Jadi jangan berlindung misalkan karena orang-orang itu keadilan restoratif. Ini hanya perkara-perkara ringan kan restoratif itu ya, tadi dia perkara anak mencuri, anak melakukan tindak pidana ringan gitu kan, itu boleh ya, karena undang-undang mengatur setiap perbuatan pidana itu harus dengan undang-undang, bukan di bawah undang-undang. Artinya apa? Kalau perkara narkotika apalagi dia penyalahguna berkelit di bawah bendera keadilan restoratif, ya saya kira rubah dulu undang-undangnya, karena undang-undangnya menentukan ya di undang-undang narkotika itu ya dari mulai pasal 100-an itu ya kalau penyalahguna harus diproses gitu. Baik, Kang Asep, harapan sebagai aktivis anti narkoba dalam penanganan kasus narkoba di tanah air khususnya di kalangan selebritis seperti apa, Kang Asep? Silakan. Ya, pertama harus konsistensi dari penegak hukum. Artinya depan hukum itu kan sama. Ya, jangan beda di depan penegak hukum. Maka kita fakta juga ada oknum-oknum, kan ketahuan tuh beberapa oknum penegak hukum juga menyalahgunakan dari penyidikan sampai di LP. Itu kan sekiranya harus konsisten semua anak bangsa. Artinya dari awal sampai linear, lurus ya, itu bagaimana penegakan narkotika. Yang kedua, mungkin bagi para pelaku ya, kemudian atau para pemakai, yang penting nih, bagaimana perhatian keluarga. Jadi ketika lingkungan keluarganya baik di bawah umur maupun udah dewasa, supaya cepat melaporkan ke instansi terdekat, ke BNN, kemana, supaya dapat rehabilitasi. Soalnya kalau penyalahguna udah tertangkap, itu suka nggak suka harus diproses gitu kan. Jangan sampai nanti sudah tertangkap ke gap, baru bilang, wah kami korban, padahal sekian tahun dia menggunakan. Karena ada tadi malu dari keluarga, harga diri, takut, dan sebagainya. Tapi kalau sejak awal bahwa ada keluarganya, dan keluarganya ada perhatian, cepat dilaporkan supaya ada penanganan lebih lanjut, yang lebih penting. Nah ini, panti-panti rehab ini ya sekira kan ini kurang, cuman ya yang agak lumayan kan di Sukabumi Puncak itu ya, Bogor Sukabumi lah wilayah di daerah itu yang agak lumayan, dan beberapa daerah tertentu. Jadi perlu mungkin bagaimana negara hadir, bagaimana rehabilitasi ini ya maksimal untuk menangani tokoh tadi pecandu atau korban penyalahguna. Ada yang lebih penting lagi ya, jangan sampai ya. Nah, habis direhabilitasi, dia ketemu lingkungannya lagi. Karena kan ini kan seolah-olah di kelompok tertentu ya, terutama misalkan di kalangan selebriti, dan jadi gaya hidup gitu. Lu kampungan, nggak gaul gitu. Nah, ini bagaimana menciptakan tadi ada kapok ya gitu, efek jerak ini bisa berlaku gitu kan. Nah, jangan sampai mereka jadi bandar gitu kan. Faktanya juga mereka udah masuk, keluar jadi bandar ikutan. Kan ada juga tuh kan beberapa, atau yang lebih mengerikan lagi kan, ada tokoh-tokoh tertentu jadikan duta narkoba, malah dia jualan lagi kan, atau pakai lah minimal. Nah itu pandangan Kang Asep juga gimana Kang, dan juga apa yang terutama sering disosialisasikan oleh Granat sendiri terhadap generasi milenial kita saat ini? Ya, kita kan semua anak bangsa wajib lah. Kita kan hanya sebagian kecil yang ikut serta supaya ini tidak dilakukan. Yang minimal diingatkan. Nah, kalau semua masyarakat juga tanpa tadi gambar tuh tokoh-tokoh artis yang sampai 3 kali kan kayak main bola hat-trick. Kembali tadi persoalannya ke dirinya sendiri, ya mindset-nya tadi ya. Kalau sendiri tidak berubah, itu kan ada nama-nama tuh kan beda-beda perlakuan kan, beda-beda proses kan tuh dari A sampai B itu yang yang ditayangin di Metro itu kan ada yang sampai proses, ada yang tidak, yang ditahan, ada yang rehabilitasi tuh dari balik R, J, R, D sama
perbedaan perlakuan kan, tapi ada juga yang mengulang tuh kan, tengah-tengah tuh ada yang ulang sampai 3 kali. Artinya apa? Tadi karena yang bersangkutan mindset tidak pernah berubah, ya artinya apa? Tidak ada perhatian keluarga, tidak ada aware, ya itu yang memang susah gitu kan. Ya, baik, ini tentunya menjadi perhatian bersama ya Kang ya, bukan hanya dari pihak-pihak terkait tapi juga dari keluarga sendiri juga untuk terus menjaga agar kita bisa memberantas narkoba di tanah air. Terima kasih Pakar Hukum Pidana Kang Asep Iwan Iriawan sudah bergabung di kesempatan Sisi Metropolitan kali ini. Salam sehat terus Kang Asep.